Kembali lagi CC Sawa bersama kami di sini di Samarupa Podcast, podcastnya anak Derry. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial nih ya Pak ya. Ciwai. Cewek saking beningnya minum kopi dah jadi ini Pak. Nampak aliran kopinya. Cantik ya kan. Tapi mungkin kawan-kawan di rumah banyak yang belum kenal nih kayaknya kan. Siapa nih bintang tamu kita hari ini? Mungkin bisa kenalan dulu lah. Halo semua, nama aku Mawardani Rumana Sembiring. Saya dari Sidikalang Dairy, terus profesinya guru privat. Oh, guru privat ya. Privat. Untuk sekarang ini. Untuk sementara ini Bang, sekarang ini. Privat karate ya. Privat nanti dikira orang privat bahasa Inggris kan? Iya, private ya. Semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran. Oh, kayak guru bimbel ini ya. SD SMP. Kalau asal memang asli dari Sidikalang. Iya. Kira-kira di Sidikalang tinggal di mana? Di SPG. SPG. Jalan Air Bersih. Itu Jalan Air gimana? Bersih. Translate-nya Jalan Runding ya? Jalan Runding. Iya. Dekat SMA 2 ya? Iya. Oh, Jalan Runding. Air apa? Air bersih, Pak. Air bersih, Pak. Kan tadi Kameramennya ini. Di Jalan Air Bersih. Oh, jadi kameramen pula yang salah, Pak. Terus dari situ. Jadi masa kecilnya di sana juga? Iya Pak. Di sana. Masa kecil. Dari SD sampai SMA. Ya, SD sampai Oh, berarti Sidikalang produk original ini, Bos. Di dalam pride juga ini, Pak. Sidikalang Pride. Samping SMA 2 lah ya. Samping SMA 2. duluan rumah saya. Oh. Duluan dapat rumahnya baru SMA 2 mungkin, Pak. Oh. Sekolah SMA 2 juga dulu. SMA 1. SMA 1. Iya. Ya, kok enggak SMA 2? Kok merantau ya dari SPG SMA 1 ya? Jadi SMA 2, SMP di SMP SMP 1. SMP 1. Oh, SMP 1 ya. Di situ baru sekarang masih kuliah. Enggak, udah kerja. Oh iya. Udah lulus mungkin. Udah lulus. Udah lulus. Oh iya ya. Dulu aku guru. Nah, kuliah di mana dulu? Dulu kuliah Poltekkes Medan jurusan farmasi. Loh. Kok bisa beda nih? Makanya banting kali yang Banting. Pas lah dengan bulan kelahirannya. Primbon. Bapak kan ahli zodiak kayak main. Ini berarti Will Kenapa? memang bicara perfeksionis. Oh, iya. Ya latar belakangnya. Dia kan? Perfeksionis. Berarti Ngerti Pak, besok dia bisa kita bawa konsultasi ahli nujem ini kan primbon. Dari tahun kelahiran tahu dia semua gitu. Jadi aku yang di sini mungkin bisa bersenggolan sama dia. Kurasa ya. Senggol apa? Hanya di ilmu yang ini, tapi di matematikanya aku agak menyingkir sedikit. Ya, lanjut. Terawang kayaknya kalau Mbah Ruben. Mati. Jadi profesinya sekarang berarti guru. Privat. Cuma kalau misalnya ada teman-teman mau minta edit video, aku bisa. Oh, bisa editing video juga. Cuman yang nggak pro kayak gitu. Yang dicari nih. Tapi gini Pak, kan background tadi kan Poltekkes ya? Poltekkes. Nah, D3 tadi, farmasi gitu. Tapi kok bisa tertarik ke dunia Ini kita belum pendidikan kenalin ini? juga ini, Wak. Ini lu. Iya, nanti. Ini karya dia. Santai aja. Maksudnya kan, Pak, makanya dia bisa tertarik. Kok bisa tertarik Iya, sama nanti lukis ya, kan nanti. ini karya dia. Itu Kok nanti bisa kita ambil dari masa kecil dia. Nah, Oke, itu lanjut. Kok bisa gitu? Ini kan udah banting sebenarnya ini. iya. Awalnya aku suka langit, lihat langit terus lihat galaksi kayak gitu. Cuman karena cantiknya galaksi terus aku lukisin. Setelah itu aku penasaran gimana sebenarnya universe ini, terus gimana sebenarnya galaksi, terus aku cari-cari dari buku. Itulah jadi makanya ada YouTube. Iya, gitu. Berarti dulu kira-kira bicara astronomi ya, ini ya. Ini udah ada ketertarikan di jenjang SMP apa SD apa? Udah ada. Maksudnya paling gampang. Minat lah, minat. Iya, minat. Fisika. Udah ada nggak seperti itu? Kalau lihat langit itu sukanya sejak SMP. Terus astronominya SMP. Jadi untunglah kau, Dek, kau di Sidikalang. Sempat kau di Jakarta Gian, kau nggak bakal melihat langit yang indah. Lagi minum terus ya kan? Pernah di Sama aja Jakarta bentuknya. tuh. Iya. Gelap terus. Langit Gitu biru. aja. Kalau di sini kan kita masih bisa lihat bintang banyak itu. Iya. Iya. Berjalan gitu. Nah, Terus baru langit ini, masih Pak. dapat yang biru, Pak, langitnya. Bol. Masih dapat yang biru. Dia kan suka astronomi, berarti kan Ya. fisika ini jatuhnya kan gitu. Antariksa. Nah, tapi kenapa lebih memilih ke Poltekkes gitu? Nah, Hubungannya kita apa? korek dulu ke masa kecilnya. Iya. Oke. Ke masa kecil gimana? tarik Ada hobi belakang gambar? dulu. Gambar komik-komik sih. Udah. Oh. Aku yang pertama pasti Shinchan lah, idola ya. Enggak, Bukan. Doraemon. Manga gitu Oh, kayak manga. cewek-cewek. Oh, anime lah. anime. Dia Jepang punya, Pak. Ya. Jepang. Coba. Ini. Oh. Ini asli Itu dari tuh. apa? Lihat gambar atau ada yang dari ilustrasi sendiri? Lihat gambar sih. Lihat gambar. Iya. Ini
Lihat gambar juga. Karena gini ya, aku nanya seperti itu, kadang di gambar anime itu terkadang orang kebawanya memang dia kan dari Jepang istilahnya. Ya. Sangat jarang aku nemu wajahnya itu begitu dia jadi wajah Indonesia gitu. Ada nggak rencananya seperti itu gitu loh? Belum ada sih. Belum. Nah, itu yang banyak aku lihat anime itu ke wajah Indonesia. Bahkan ada pelukis dari Lithuania apa yang sekarang tinggal di Penang, Malaysia. Dia khusus termasuk yang di Medan buat instalasi becak yang ke tembok. Oh, Tahu kan? tahu. Nah, sepeda yang ke tembok. Iya, iya. Justru dia wajah Asianya sangat, padahal dia orang Eropa loh, Lithuania. Wajah Asianya sangat keren. Tapi karakter lukisannya Asia banget lah ya. Bukan Jepang, maksudku Jepang kan Asia juga. Hanya karakternya ke Cina kita, ke Melayu kita. Iya. Gitu loh. Kalau menurut aku nggak salah sih mencoba anime yang karakter wajah Indonesia kalau menurut aku. Nah sebelumnya ini pernah ini nggak apa kursus menggambar atau otodidak deh? Oh, otodidak. Otodidak ya? Anjay. Otodidak. Otodidak ya? Otodidak berarti itu dimulai dari melihat gambar apa melihat televisi? Lihat gambar. Komik. Kalau televisi kurang tertarik. Jarang nonton TV. Oh, karena nggak terlalu banyak mungkin. Hobi baca dia. Iya dulu mungkin dia hobi baca komik mungkin. Iya, Jadi dulu. kenapa kenapa jadi memilihnya ke farmasi? Dulu juga aku ada panutan kakak. Kakak aku Oh. itu pintar, terus ke farmasi kuliahnya. Jadi aku ikutin dia. Menggambar nggak? Enggak, dia enggak. Oh berarti memilih jurusan ini berdasarkan ada inspirasi Ada dari panutan. orang lain gitu. Ada Oh, panutan. panutan. Kayaknya seru, kayak campur-campurin Iya, bahan-bahan iya, iya. kimia kayak gitu. Di situ pertemuannya rupanya. Cat dengan kimia. Kimia itu kan ada warna. Iya, iya. Permainan warna lah ya, Pak. Iya, iya. Ada aku nyari pertemuannya tadi. Nah, di situ. Jadi ini kan adik sekarang kan bisa dibilang ilustrator lah, Ilustrator, mau ya. gitu. Nah ilmu kesehatan masih dipakai nggak sekarang? Iya. Atau lebih fokus ke dunia pendidikan Fokus ke anak-anaknya? Gitu? gambar. Oh gitu. Berarti kita semua sini sama. Iya. Pak Wei jurusan hukum, Iya. lebih jadi Ke seni rupa. Ke seni rupa. Iya. Awak akuntansi ya kan? Iya. Jadi lebih ke sablon menyablon. Nggak jelas. Tapi memang nyambung. Nah, ya. Aku baru kebayang sekarang. Farmasi dengan warna. Perpaduan lah ya. Iya. Nyambung. Meracik deh. Jadi aku ngebayangin ini fantasiku ya, kalau dia pakaian dokter, udah kan? Mengadu cat. Ini untuk konten di YouTube menurut aku keren. Mengadu cat baru melukis. Tapi latar belakang orang farmasi yang pakaian putih-putih, menarik juga. Dokter gambar. Iya. Bagus. Nah inilah dek, kami kan kemarin kan ya kita juga ada semacam suruh apa namanya itu istilahnya ngecek Instagram sama Facebook apanya YouTube-nya gitu. YouTube. Nah kami lihat situ kan adik kan Edukasi. ada juga mengedukasi anak-anak yang sedih kalang gitu. Iya. Itu mulai kapan kok bisa Tertarik. mengedukasi anak-anak gitu? Kalau yang terjun langsung ke lapangan. Iya. Kalau itu tahun ini sih. Awalnya aku jalan-jalan ke TWI, terus sambil melukis gitu. Pokoknya kalau aku jalan-jalan itu aku selalu bawa alat lukis. Iya. Terus pas lagi lukis ada anak-anak yang mau ikutan. Terus aku ajakin aja. Terus dari situ aku setiap lihat anak-anak ayo ngelukis kayak gitu. Karena kan anak-anak Pak kalau lihat ada yang menggambar-gambar gitu kan pasti kan penasaran, mungkin pas Apalagi yang gambar kalau langsung anak-anak ini kan yang- datang kan. Yang berbau warna dan bentuk. Iya. Dia di situ sebenarnya. Dia Iya. ketertarikannya di situ, apalagi dengan warna-warna yang menyolok. Iya. Mungkin ya. Iya. Kurasa jarang anak kecil begitu kita gambar pakai pensil langsung menarik. Kurasa harus pakai warna. Enggak? Gimana kira-kira? Kemarin pakai watercolor, pakai kuas. Oh, Iya kan, harus berwarna. Berarti anak-anak itu pengen ikut gitu. Iya. Tapi kalau yang waktu ke Samosir itu aku ajakin sendiri gitu. Udah buat ini apa semuanya? Kayak si Erik kemarin buat travel dia. travel. muat itu travel itu. Muat lah Pak. Nek apa nek pick up ya kan? Ini kan, ini privat semua mata pelajaran. Aku pengen nanya bukan di les privat, semua mata pelajarannya. Untuk menggambar ada murid. Enggak ada. Jadi agak menarik ini ya kan? Iya. Ah, Nah untuk kalau menggambar lah, ada nggak komunitas kalian? Enggak ada sih. Masih sendiri lah ya. Sendiri. nggak apa-apa sih menurut aku. Iya, Hanya nggak apa-apa. yang aku agak bingung, kukira kan ada anak-anak juga diajar. Oh iya, kalau Gitu yang loh. itu Karena gratis.
Oh, tapi kebanyakan itu murid dari les privat itu? Bukan. Oh, bukan lagi? Bukan. Beda segmen itu, Pak. Iya. Gitu. Jadi anak-anak yang banyak, aku ngambil yang gambar ya, itu yang banyak ngikut itu biasanya dari lingkungan rumah atau dari gereja atau dari sekolah, bagaimana? Aku pergi nyari anak-anak, terus aku Hunter kecil. Nah berarti privatnya yang diajarkan bukan menggambar berarti kan? ya bukan. Nyari Privatnya yang diajarkan bukan menggambar. Kalau privat Iya, itu bukan, mereka yang maksudnya. datang gitu. Iya. Kalau Maksudnya yang- dia untuk menggambar, Iya, dia aku mencari Iya, mencari anak-anak untuk diajarin kan. siapa tahu mereka Siapa yang minat lah. ya, suka gambar cuman Suka medianya gambar. nggak ada, Iya. jadi aku bantu kayak gitu. Menarik nih. Jadi kan berarti fokusnya bukan untuk ngajarin anak menggambar kan? Bukan privat itu sebenarnya fokusnya kan? Fokus. Iyalah, Nah, bisa privat, juga kita bilang mata fokus. pelajaran semuanya. Susah Oh, juga iya. jawabnya itu. Profesi. Karena gini, Kalau- kenapa aku bilang Fokus di profesi sampai dong. dia nyari loh. Iya. Nyari anak-anak untuk menggambar loh. Jadi kalau kita bilang fokus susah juga kita bilang. Nah, gitu. Berarti sampai nyari gitu. Nah, sekarang yang udah ikut semuanya yang setia lah ngikutin Mawar ini untuk menggambar itu ada berapa anak? Iya, ada berapa? Kalau di Sidikalang tuh ada sekitar 15 orang. Kalau di Udah lumayan juga ya. Samosir kayak 8. Sampai ke Samosir. Iya. Berarti setiap minggu ke Samosir, Adik? Atau berapa bulan Kalau sekali? ada waktu gitu. Oh, kalau ada waktu. Wah, udah kayak abang ini sampai sama Wasir bang. Sampai sama. Sana animo anak-anaknya bagus juga. Semangat anak-anak untuk Kalau menggambar. semangat. Karena ada warna-warna juga hadiah. Wah, ada hadiah. Ada yang ngasih hadiah. Oh. Iya. Ada juga beberapa yang donasi kayak gitu. Itu donasi orang sini. Enggak. Enggak kenal dari Iya, DM iya. gitu. Oh, dari Oh, berarti dari via medsos gitu. Iya, Nggak dari pernah jumpa sama yang donatur. Kalau Oke. Gila. kalau dibilang agak aneh. Kalau dibilang orang Sidikalang yang dana, wah aku salut juga. Iya. Nah, ini yang mau tadi kita bukan dari luar. Dia nggak pernah kenal sebelumnya. Nggak pernah kenal sebelumnya. Itu makanya aku bilang, yang gini-gini terkadang orang tua itu kan enggak, yang di sini kurang. Iya. Giliran kalau nyumbang ada namanya dia baru suka nyumbang. Nah itu masalahnya. Dia nggak tahu. Harus bahwa- jelas namanya Pak ya. Penyumbang bahwa ya. Yang diapakan si Ade ini ada anak kecil yang bakal nanti meneruskan nama Sidikalang ini. Iya. Dia nggak perlu yang seperti itu nampaknya. Makanya yang dari luar yang ngasih gitu loh. Sumbangan berupa dana atau peralatan gambar. Iya. Ada yang dana, ada Oh, macam-macam. peralatan gambar. Udah banyak juga. Kalau di ini kan gambar, ini les privat. Ya. Nah, kita acak aja ya silabusnya ya. Mengatur waktu ketiga, ini kan satu sebenarnya hobi kan, satu lagi memang profesi wajib. Iya. Mengatur waktunya itu seperti apa? Prioritas utama itu Itu jawaban. les privat. Kalau ada waktu baru ke Gambar. gambar anak-anak. Berarti gambar itu nggak ada, umpamanya dalam seminggu aku harus ada satu hari. Kalau gambar untuk sendiri itu setiap hari. Setiap hari ya. Kalau bareng sama anak-anak itu kalau ada waktu, misalnya Sabtu atau Minggu. Tergantung kondisi lah ya. Kondisi lah nggak nentu lah. Berarti kalau les privat door to door ya, rumah ke rumah ya. Iya. Lagu Ebit cocok lah. Apa itu? Dari pintu ke pintu. Oke, waduh, menarik juga ini. Aku yang menarik yang itu, dia yang jemput. Aku senang dengarnya. Donatur ada dari apa ya? Yang dari sini belum ya? Kebanyakan berasal dari media sosial ya. Dari media sosial. Nah, sekarang ada yang tertarik juga aku melihat sampai ke Samosir gitu loh. Sampai ke Samosir, satu pasti perlu dana. Kedua, kok bisa tertarik sampai ke Samosir gitu loh. Itu maksudnya. Awalnya pengen jalan-jalan. Itu tadi kalau setiap aku jalan-jalan pasti bawa alat lukis. Terus ada lihat anak-anak lewat, aku panggil aja, mau melukis Kak? Kayak gitu. Terus mereka tertarik jadi melukis. Dari situ aku jadi datang terus ke sana. Mereka juga makin lama makin banyak. Kayak gitu. Kalau kira-kira kalau di Samosir itu ke pinggir Danau Tobanya apa ke kotanya? Ke Mana? pinggiran. Berarti dekat danau juga. Danau Sidihoni, tahu Pak? Sidihoni. Iya. Kalau dengar. Si Deponi nggak tahu itu. Nixon Udah tahu. Jepri. Danau Sidihoni. Gitu. Nixon sering bertapa di sana di Berarti Pak, ini ada kesamaan dengan kameramen ya kan? Kalau kameramen kan kemana kan bawa kamera. Iya. Jangan aku tanya mereka. Merekam sebuah momen dari kamera. Kalau ada ini kan merekam momen dari Bawa gear lah, bawa gear. gearnya dia pensil Pak, sama bu gambar. Iya. Kira-kira kan kalau di Samosir itu
golongan umurnya sama dengan yang di sini. Hampir sama. Ya sama. Usia berapa tadi? Usia paling kelas 2 sampai kelas SMP juga. Oh SMP ya? SMP. Tapi memang minat gambar memang Usia usia dini sih. segitu memang kan. Kalau Akhirnya aku bukan banding-bandingkan apalah istilahnya ya. Mana yang cocok nggak ya? SDM yang di sini dengan yang Samosir kira-kira dalam menggambar Minatnya lah, minatnya. lebih tinggi mana? sebenarnya? Kayaknya di kanan. Kok bisa? Alasannya? Ya. Itu nampak dari mananya tadi? Kok bisa dia bilang orang sekarang lebih tinggi excited minatnya? gitu, lebih senang gitu. Oh. Tapi ada juga kalau misalnya mereka dapat, kan itu ada juga juara-juaranya aku buat. Terus dikasih hadiah, mereka jadi makin semangat. makin semangat ya. Iya. Dan awalnya juga mereka kalau misalnya aku pertama kali ngenalin ini kuas atau sama watercolor itu mereka baru pertama kali memakainya. Jadi Watercolor. Iya. Aku sering kasih watercolor, krayon, pensil. Jadi mereka lebih suka ke watercolor gitu, campur-campur air. Kebanyakan ini mereka ini basicnya dari pensil semua. Iya. Kebanyakan. Kebanyakan pensil. Atau sudah ada yang mengenal alat gambar yang lain. Kayak spidol. Pensil sama pensil warna aja. Oh pensil warna. Kalau watercolor atau pakai kuas itu jarang. Berarti Karena kan pasti beda teknik gitu ya. Iya. Dan di sekolah juga jarang diajarin jarang. kuas. Yang sering dikasih tugas. Hari ini besok harus selesai gitu loh. Jadi fantasi kita dipaksa. Kalau zaman kita lu cepat. spidol kan? Spidol. Spidol. Krayon Krayon nggak ada dulu. Nggak ada, spidol langsung. Spidol. Kalau kami lebih era lagi berbeda kan, pensil warna dan spidol. Hanya spidol sekarang kadang luar biasa, bisa nembus kertas. iya. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau yang ini dek, kan ini ada bang buka ini kumpulan gambaran. Ini dia apa? Cat air atau apa? Kalau ini kebanyakan pensil warna sama Pensil krayon. warna. Oh. Pensil aja. Hasilnya seperti pensil warna nggak? Kukira tadi di print ini pak. Serius? Keren ya? Keren. Keren tadi entah hasil Corel gitu kan. Rupanya manual pak. Manual. Jarang udah gini pak. Iya. Ya contoh kayak kami aja kan dari Corel mainan. Iya. Digital. Nah kalau inilah kan adik kan berhubungan sekarang kan dengan banyak anak-anak nih. Iya. Pernah nggak adik tanya sama anak-anak gitu bagaimana pendidikan seni di sekolah? Ada nggak diajari gitu tentang menggambar? Pernah sih, kalau di sekolah itu paling hanya gambar kayak gunung kayak gitu. Oh, standar lah ya. Standar. Gunung baru ada sawah, ada jalan, standar. Terserah mau diwarnai apa enggak kayak gitu. Jadi Kalau- mereka kurang Nah ini nih gambarnya ini. kurang kreatif jadi. Kalau nanti aku jadi dibilang mengadu domba. Pribadimu cocok nggak seperti itu? Pola menggambar dari zaman Belanda sampai sekarang dipertahankan, pas nggak? Kurang sih menurut aku Iya. kurang. Soalnya Akhirnya- jadi kurang kreatif gitu, kurang eksplor. Kalau pribadimu sendiri, pendekatan apa yang dilakukan mereka agar mengubah mindsetnya ini? Bukan mindsetnya ini bisa berubah. Ada nggak di benakmu apa polanya? Apa bentuk kerjasama atau gimana? Mungkin boleh kerjasama gitu. Gitu ya? Iya. Karena aku lihat memang kesannya guru-guru seni sekarang banyak dia kurang bertanggung jawab dengan profesinya. Gitu. Ya alasan ya kurikulum. Guru KTK ya? Hanya zaman aku aja pun nggak tanggung jawab gitu loh. Ya sama kayak kami kan dek. Aku jujur aja nih. Yang masih nempel di memoriku tentang pemandangan itu paling standar tuh. Gunung. Sawah, jalan. Dibagi dua tuh. Nah, Ada darat, ada laut. terus ada burungnya. Burungnya huruf M. Menarik huruf itu. M, ya, huruf M. Banyak kan adik-adik yang ikut menggambar itu tentang pemandangan apa karakter? Iya. Kalau iya. dari aku kasih tema. Kadang sunset, ada galaksi kayak gitu. Nggak ada kemarin sebelumnya nggak kasih tema dulu, biarkan dulu mereka menggambar dengan style mereka, nggak ada seperti Pernah itu. ada sekali. Pas Ah, pertama kebanyakan kali apa? mungkin, pertama Bunga. kali mungkin. Hah? Bunga sama bunga. gunung. Soalnya aku punya anak dua yang dari cowok ke adiknya itu selalu orang gitu loh. Dia nggak pernah tertarik dengan pemandangan. Nah ini Cuma aku mau dia nanya nih kuat, pak tentang gambar gunung dek. Pas adik kemarin bilang sama anaknya itu gambar gunung yang sama semua nggak? Iya. Atau ada yang berani explore gitu? Enggak, sama semua. Masih model yang gitu-gitu juga. Tetap ya tertanam masih ya doktrin itu ya. Gunung harus kayak gini. Jadi kalau ini langsung dia karakter itu kira-kira gimana tuh? Aku kan punya anak seperti itu, jarang menggambar pemandangan, gambar apa langsung orang. Oh si K. Termasuk Gading. Oh Gading juga. Iya. Mungkin dikasih lihat gambar
landscape gitu supaya mereka tertarik gitu. Harus ada pemicunya. Ada, kalau aku ada aja bahannya. Tapi selalu yang keluar itu seperti yang cewek sekarang. Ya selalu toko perempuan. Kenapa kau nggak gambar laki-laki, burung? Susah ya. Susahnya di mana gitu. Iya, untuk laki-laki dia lebih gampang gambar perempuan. Sama sih kayak aku juga lebih suka. Kok unik Gampang gambar perempuan. Iya. Nah, itu. Nah, berarti ini Pak, pasti kan ada kisah ini menarik kalau dia dekat anak-anak pasti ada suka dan duka nih kan. Iya. Bagaimana cara mendekati anak? Nanti meloncat itu? dari cerita Iya. tadi nih, maksudnya. Enggak, kan pas tadi tentang apa masih anak-anak nyambung. kan gitu. Pasti kan ada tentang Iya. pengalaman adik lah gimana sih Hmm. apa pendekatan sama Suka anak dukanya. sukanya, Iya. gimana dukanya gitu. Kalau suka duka lebih banyak sukanya. Kalau Kok sukanya dukanya hampir kayaknya nggak ada. Dukanya paling perjalanan ke sana aja. Kalau Oh. sukanya karena aku suka anak-anak, Oh. mereka Nah, itu dasarnya di sana. ceria, happy gitu, nggak ada kayak polos. Jadi kalau aku main sama mereka, jadi aku ikutan ceria, ketawa. Nah, jadi itu kan menggambar. Mengajak si anak ini sukanya yang indoor apa outdoor? Iya. Outdoor, Outdoor ya. nyari-nyari ada yang lewat, ayo sini. Sama lukis," kayak kita dulu gitu. sekolah dulu. Kalau udah dibilang kita belajar di luar ini, wah senang kali kan. Enggak, tapi menggambar kan anak SD zaman aku nggak pernah keluar loh. Kami pernah dulu. Makanya SD yang hasilnya kita. pemandangan aja terus. Pernah dulu Orang kami nggak itu. diajak keluar. Diajak keluar. Jadi cari terserah mau cari inspirasi apa mau Nah, itu digambar di jarang. luar. Nah, gitu. Itu lebih menarik. Nah, Pola yang seperti itu. dibawa keluar semua. Makanya aku udah dapat jawaban kenapa gunungnya 2 jalan 1, sawah kiri kanan. Ya orang menggambar di situ terus di kelas. Sedangkan suasana dinding kelas itu pun papan nggak tulis, memotivasi gitu kita. Coba lihat sekolah. Kalau beda cat warna kelas-kelas, ini membuat kreativitas makin terbang. Iya, Ini kan betul. seragam. Iya, seragam. Ah, itu yang buat berarti jawabannya. Berarti kan ini kan ya pasti ada hubungan dengan pihak sekolahnya kan gitu. Iya. Maksudnya mempengaruhi cara berpikir si anak untuk menggambar kan. Karena kan jujur apa selama ini kan kita didoktrin gambar ya seperti ini gitu. Betul, tapi suasana luar dan dalam itu berbeda loh. Ini menggambar bicara mood. Ah, kalau kita paksa terus ruangan yang sama dengan gurunya pun yang nggak pernah segar, gimana kita mau semangat menggambar? Stuck di situ aja. Nah, bicara sekolah tadi lah, itu ada nggak misalnya kayak semacam guru atau pihak sekolah diskusi tentang adik bagaimana sih cara pendekatan terhadap anak gitu? Ke Kita siswa. konsultasi gitu. Nggak pernah ketemu Ah, sama nggak pihak pernah. guru-guru. Nggak pernah. Nggak. Berarti independen lah memang. Independen Iya, mainnya. langsung. Underground lah. Underground, bawah tanah. Bawah tanah. Ya. Nyerangnya dia dari bawah tanah dia. Asal nggak terkubur aja. Ya. Karena memang kan Pak, berbicara pendidikan kan nggak terlepas dari pendidikan kreativitas kan gitu. Apa? Kreativitas? Iyalah. Dan masalahnya yang nggak pernah diperhatikan itu keseimbangan di psikologinya. Setuju nggak di situ? Iya, setuju. Psikologinya itu tidak pernah dipikirkan. Makanya contoh seorang guru BK kan dia jadi seperti seorang security. Seharusnya itu kan teman untuk konsultasi. Ya. Nah seandainya nih kalau adik ini ditawarin untuk ngajar sebuah sekolah mau nggak kira-kira? Seandainya ada tawaran. Semisal. Semisal. Mau. Iya ya. Mau. Iya harus lah. Sekarang ini ruang-ruang anak, maksudnya di sini ruang anak di sini kalang kita ini gimana menurutmu? Ada nggak waktu kesempatan dikasih ke ruang anak terutama untuk menggunakan otak kanan? Kurang sih, mereka lebih support ke otak kiri. Matematika harus belajar matematika, IPA gitu. Kalau yang udah pintar ke yang otak kiri, matematika, IPA itu udah hebat. Tapi kalau yang seni tuh kurang. Iya kurang ya. Kayaknya nggak didukung gitu. Kayak aku aja kalau misalnya gambar setiap hari tuh aku diomelin sama orang tua. Itu apa kerjanya gitu. Jadi kalau orang tua gimana? Waktu menggambar waktu masih zaman SD, Iya. dia pengen tahu juga. Diam-diam sih. Curi-curi. Iya, sampai sekarang juga gitu. gitu. Masih diomelin kalau gambar. Waduh. Jadi kalau ini dek, kalau adik misalnya bawa anak-anak ke Samosir tadi itu dukungan orang tua adik gimana? Iya. Mereka nggak tahu. Underground juga, Wak. Di bawah tanah juga. Luar biasa. Underground juga. Mereka taunya kalau PNS itu yang paling tinggi. Iya. Kita semua seperti Iya, itu juga. semua sama Jadi semua. kalau kayak kita itu kayaknya hanya debu gitu. Apa sih? Butiran debu. Iya, butiran debu. Butiran Tahu orang debu. tua, Pak. Ayo baru gue kerja sama ini kan kayak iya. gitu. Dan mangas. Nah, nang mangas ini kan gitu. Nah, itu kan tadi yang agak kontra. Kira-kira dari ini adik-adik ini, terutama yang menggambar ini, orang tua itu ada nggak yang sangat support sekali, terutama yang ini dunia seperti ini? Ada nggak nemuin Orang tua mereka. Iya. Iya. Ada sih. Cuman mungkin karena
ada hadiahnya, makanya support. Ada maunya juga ya. Tapi mereka lebih support ke pelajaran Pendidikan lah ya, matematika, akademis ya. gitu, akademis. Kalau seni jarang. Jarang ya. Jarang. Ini kan sebagai guru les privat ya. Kira-kira setuju nggak dengan produk orang tua yang menciptakan si anak saban hari itu harus les? Ada setujunya, ada enggaknya. Gimana alasannya? Kalau setuju kan itu harus seimbang gitu. Tapi anak-anak juga nggak boleh dipaksa harus akademisnya harus A. Ya kalau seninya dibelakangin aja gitu. Harus ditanya apa sebenarnya keinginan mereka ya. Itu yang kadang aku agak kecewa melihat, karena banyak yang kejadian begitu anak dia berhasil sukses, ya udah sebatas itu aja, nggak ada yang lain. Ada yang malah udah bendera putih, udah sarap gitu loh, nggak ada lagi. Gitu, apa gunanya gitu loh les-les banyak, karena banyak juga yang sebenarnya nggak berminat hanya karena kemauannya orang tua harus itu. Kebetulan orang tuanya pun punya ekonomi bagus, satu lagi didengar dari temannya. Banyak sekarang produk pendidikan kena didengar dari teman gitu loh. Jadi nggak dilihat minat anak. Hanya masalahnya untuk mengetahui minat anak ini, sekolah pun nggak punya gimana ya, sekolah pun kurang tahu minatnya anak ngapain gitu loh. Tapi kayak inilah, sejauh ini ada nggak? Mungkin kan ada beberapa anak yang kau ajarin menggambar kan, mungkin bawa gambarnya ke rumah gitu, terus ditunjukin sama orang tuanya. Ada nggak orang tua si anak ini yang minta kau ajarin ke rumahnya gitu? Belum ada sih. Belum ada ya? Berarti gini lah, ini kan Eko udah mengalami beberapa waktu lah dalam hal pendidikan sama anak-anak kan gitu. Impian adik ini sama pendidikan yang ada di Sidigalang lah. Impian dan harapan lah ya? Harapan gitu, makis-mikis. Kalau harapan itu bebas loh? Bebas? Nggak terikat loh? Harapannya semoga mereka bisa lebih berani untuk melakukan apa yang mereka suka, lebih eksplor lagi apa yang mereka suka. Nggak usah terlalu dengerin orang lain kalau misalnya seni itu nggak bagus atau apa gitu. Jangan dengarkan. Berarti Komnas HAM anak harus turun ya? Turun lah. Gimana Bang? Bisa dihubungin Komnas anak? Kak Seto. Iya, aku kadang kalau bicara udah anak muda di sini, aku terkadang emosi karena aku dari dulu memang ke anak muda gitu loh. Ya. Satu sisi mereka diharapkan generasi muda, satu sisi mereka dibebankan hal-hal yang aneh-aneh menurut anak-anak itu gitu loh. Gimana dia mau pure? Seperti aku punya anak, kau mau ngambil apa jurusan ini? Aku nggak ada. Ya udah, dia ngambil IPS. Aku bosan gini, ikut unggulan. Ya silahkan. Tapi kita pantau gitu loh. Tapi kalau umpamanya kau ngambil unggulan, berarti kau siapkan waktumu. Tanggung jawab ya Pak? Tanggung jawab. Itu aja sebenarnya. Aku kadang kasihan loh. Ini apa? Les bahasa Inggris. Habis bahasa Inggris, masuk matematika. Udah itu nanti jam sekian lagi les biola. Udah kacau. Berarti gini Pak, ini kan kita mau terbang nih ya kan. Perlu ini ada ini ngasihkan apa Pak, semacam kayak pesan lah kepada netizen kita yang ada di dunia maya ini. Silahkan Dek. Apa pesanmu? Pesannya tentang dunia kreativitas yang ada di Sidigalang gitu. Pesan aku apa ya? Relax aja. nanti dikat. Termasuk cita-cita impianmu terhadap kampung kita ini. Bebas saya. Bebas aja udah. Pesannya jangan takut berbuat apa yang kamu suka, eksplor aja. Saya siap untuk membantu bilang. Don't give up. Don't give ini. Terus mungkin pernah bercita-cita. Mawar itu pengennya impiannya untuk lebih enak menghadapi anak-anak itu. Apa yang ada di impiannya Mawar? Di benakmu, biar anak-anak yang punya kreativitas ini bisa terhimpun. Ada nggak pernah kepikir? Tentang buat suatu sanggar atau membuat suatu apa gitu? Buat komunitas gitu. Atau komunitas yayasan. Boleh. Yayasan yang paling tinggi, yang paling itu sih impian terbesar buat yayasan, tapi gratis. Mulia sekali. Ini terakhir. Nah, kedepannya lah ada proyek-proyek apa nih kira-kira? Iya. Masih sama sih ke pelosok-pelosok masih nyari anak-anak ya. Masih ini ya? Nyari anak-anak. Ya. Soalnya suka anak-anak. Kalau aku melukis itu bawaannya happy, jadi aku mengenalkan lukisan, siapa tahu mereka juga ikutan happy. Nah ini Dek, mumpung kita depan kamera nih, promosikan aja nih akun media sosialnya ya kan. Mana tahu bisa nambah juga gitu. Instagram aku Mawar DRS. Terus ada juga Instagram untuk khusus art itu Mawar Art 23, TikToknya Mawar Art 23. Oh, di TikTok YouTube channel Mawar Art.
Mantap. Bukan dari Tonang ya. Ini aku ada ngasih bingkisan, tapi sebelum aku ngasih bingkisan yang tak seberapa ini, aku nanya dulu ya. Ya. Perbandingan 1-2 ya. Puisi apa cerpen? Cerpen. Oke. Kuaci kacang? Kacang. Dinamis statis? Statis. Rumput pohon? Rumput. Kopi migoma? Kopi. Wah, unik. Luar biasa. Mungkin beda dengan yang kau gambar. Cindra Tapi mata aku ini dari Samarupa. bercerita yang terkadang diredupkan ini. Kasih setuju, Pak. Kasih setuju. Anak kecil ya semuanya yang ingin meraih bintang. Jadi judulnya yang terkadang diredupkan ya. Ini dari Samarupa ya. Oke lah kalau gitu Pak, kita akhiri aja lah ya dengan salam penutup. Tutup boleh, Bu. Oke lah Cece Sawa, sampai di sini dulu bincang-bincang kita sama Mawar. Oke, kita tutup dengan salam. Salam Samarupa.